Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Desember 2024, Selasa, hari biasa khusus Advent. Disusun dan dibawakan oleh Frater Andi De Natalis SVD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melewati kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam jumpa dalam terang Sang Sabda. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Umat beriman yang terkasih, bab Injil Lukas hari ini menampilkan kepada kita sebuah nyanyian pujian Zakaria. Nyanyian pujian ini dimadahkan dengan sangat indah oleh Zakaria setelah dirinya mengalami mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Hidup pujian Zakaria ini kita dengar dalam bacaan Injil hari ini menutup semua rangkaian masa penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus selama 4 minggu. Namun sebelum kita bertolak lebih jauh untuk melihat apa maksud Injil hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kita sekalian untuk sedikit melihat latar belakang dari nyanyian pujian Zakaria ini. Secara umum, Injil Lukas dimulai dengan sebuah prolog yang khas sebagai sebuah komentar khusus dari keseluruhan Injilnya. Ia mengisahkan tentang situasi yang sedang terjadi dan proses penulisan kisah tentang Yesus. Tepatnya, Lukas berupaya untuk menyusun kembali cerita-cerita itu agar menjadi cerita yang benar. Dia pun memulai kisahnya dengan menyajikan kelahiran dari dua tokoh yang memainkan peran penting dalam masa awal dunia Perjanjian Baru, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes Pembaptis dikisahkan lebih dahulu dalam Injil Lukas untuk menegaskan posisi Yesus. Kisah kelahiran Yesus digambarkan dalam perbandingannya dengan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis.
yang pertama-tama ditampilkan kepada kita adalah tentang Yohanes Pembaptis, yang sekaligus mengingatkan bahwa ia adalah pendahulu dari Yesus. Kabar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis pertama-tama diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria ketika ia melaksanakan tugas pelayanannya di bait suci. Malaikat Gabriel menyampaikan kepada Zakaria bahwa Elisabet istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah mereka menaunginya Yohanes. Kabar sukacita ini membuat Zakaria kebingungan dan ragu-ragu terhadap warta malaikat tersebut. Oleh karena itu, Zakaria menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari di mana semuanya itu akan dinyatakan. Kemudian ketika tiba waktunya bagi Elisabet untuk bersalin, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian namanya Yohanes sesuai dengan perkataan malaikat dalam penglihatan Zakaria di bait suci. Kelahiran Yohanes merupakan saat keselahatan bagi Zakaria, sebab pada saat itu mulutnya terbuka dan ia dapat berkata-kata dan mencium. Saudara-saudari sekalian, kisah tadi merupakan latar belakang dari nyanyian pujian Zakaria. Nyanyian Zakarianya sepenuh hati untuk memuji kebesaran Allah yang tampak nyata dalam dirinya. Zakaria mengajak kita untuk melihat sekaligus menyadari salah satu kebesaran Allah yang selalu nyata bagi manusia, yaitu bahwa rencana Allah selalu nyata dalam hidup orang-orang yang beriman kepadanya, terutama dalam diri orang-orang kecil, miskin, sederhana, dan menderita. Allah selalu berkenan menolong dan melawat umatnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika ia berkenan, maka apapun bisa terjadi kepada manusia. Kehendak Allah ini jauh melampaui batas kemampuan dan pengetahuan manusia kita. Umat beriman yang terkasih, pujian Zakaria ini pada dasarnya juga merupakan satu upaya untuk menegaskan nasib dan peran Yohanes. Sebab kelak Yohanes akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan dahulu Tuhan. Oleh karena itu, penginjil Lukas mengatakan dengan tegas bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan datangnya Tuhan. Jika kita belajar dari Injil hari ini, maka jelas bahwa kita sekalian diajak untuk senantiasa menangkap pujian dan syukur kita kepada Tuhan karena besar kasih-Nya kepada kita, hingga Dia rela mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menjadi manusia. Pujian kita selalu didasari oleh kesadaran dan kekaguman kita akan kasih Allah yang senantiasa membebaskan dan menyelamatkan. Kesadaran dan kekaguman ini akan membawa kita untuk sampai pada sebuah model penghayatan iman yang total kepada Tuhan. Dari Yohanes, kita belajar tentang ketaatan terhadap rencana dan kehendak Allah. Meskipun sebagai pendahulu Yesus, Yohanes tidak berusaha untuk menjadikan dirinya lebih besar dari Yesus. Ia dengan taat melaksanakan kehendak Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, mewartakan pembebasan, dan menyerukan pertobatan bagi orang-orang berdosa. Semua ini Yohanes lakukan bukan semata-mata supaya dirinya dikenal sebagai seorang nabi besar, melainkan karena ia ingin memenuhi kehendak Allah yang dinyatakan kepadanya. Dari Zakaria, kita belajar tentang penghayatan iman dan sejati, berawal dari keraguan-raguan dan ketidakpercayaan, kemudian berakhir pada kekaguman dan pujian akan kebesaran Allah. Zakaria menunjukkan kepada kita orang-orang Kristen bahwa iman kepada Allah bukan sebuah opsi, melainkan sebuah keniscayaan. Iman itulah yang akan mendatangkan banyak hal baik dalam hidup kita. Meskipun dengan keraguan-raguan, kita senantiasa dituntut agar memiliki komitmen yang sungguh terhadap iman kita akan Allah. Zakaria menunjukkan kepada kita bahwa keraguan-raguan bukan sebuah halangan bagi kita untuk tetap teguh percaya kepada janji dan kehendak Allah. Boleh jadi, keraguan-raguan itu menjadi batu loncatan bagi kita untuk semakin bertumbuh dalam iman yang kokoh akan Allah. Terhitung beberapa jam lagi, kita semua umat Katolik akan merayakan malam Natal.
malam kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, Sang Immanuel yang lahir di kana hewan, lahir dalam parma kecil dan diselimut sehal serelai kain lusuhnya. Kelahiran Yesus adalah janji Allah bagi kita manusia. Allah yang maha besar menjadi manusia yang lemah. Ini sungguh suatu anugerah yang istimewa dan luar biasa bagi kita manusia. Maka selayak dan sepantasnya kita pun mengidungkan pujian yang paling agung dan indah atas kasih Allah yang nyata dalam diri Yesus putranya. Semoga doa dan iman Zakaria terus dan benar senantiasa menginspirasi kita agar semakin bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan dalam diri kita setiap hari. Selahap menantikan kedatangan Tuhan, semoga kita sudah bersiap siaga dengan hati dan pikiran yang bersih, supaya Natal yang kita rayakan nanti menjadi pembaruan bagi diri dan hidup kita untuk semakin lebih baik ke depannya. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.